Keterampilan bertanya lanjut ini yaitu pertanyaan yang lebih mengutamakan usaha pengembangan kemampuan berpikir siswa, memperbesar kesempatan partisipasi mereka, dan mendorong agar siswa dapat berpikir secara kritis. Keterampilan bertanya lanjut ini dibentuk atas dasar penguasaan komponen-komponen keterampilan bertanya dasar. Nah, oleh karena itu, komponen bertanya dasar ini masih digunakan dan akan selalu berkaitan dalam penerapan keterampilan bertanya lanjut. Fungsi dari bertanya lanjut ini yaitu yang pertama, mengembangkan kemampuan dalam menemukan, mengorganisasi, dan menilai informasi. Nah, untuk yang kedua yaitu membentuk pertanyaan-pertanyaan yang didasarkan atas informasi yang lengkap. Yang ketiga yaitu mengembangkan ide dan menemukannya kepada kelompok. Yang keempat yaitu memberi kesempatan untuk meraih hasil melebihi yang bisa dicapai. Adapun komponen-komponen bertanya lanjut yaitu yang pertama, pengubahan tuntutan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan. Nah, perubahan tuntutan tingkat kognitif maksudnya adalah agar pertanyaan yang diberikan oleh guru hendaknya dapat mengubah tingkat kognitif siswa dalam menjawab suatu pertanyaan dari tingkat yang rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Misalnya dari tingkat kognitif yang rendah seperti pengetahuan ke tingkat tinggi yaitu pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, untuk yang kedua yaitu pengaturan urutan pertanyaan secara tepat. Dalam memberikan urutan pertanyaan, seorang guru harus memberikannya secara logis dan terurut. Misalnya, pertama, seorang guru harus mengajukan pertanyaan pemahaman, setelah itu pertanyaan penerapan, analisis, sintesis, dan diakhiri dengan pertanyaan tingkat evaluasi. Yang ketiga yaitu menggunakan pertanyaan pelacak. Nah, jika jawaban yang diberikan siswa dianggap benar oleh guru, tetapi masih dapat ditingkatkan menjadi lebih sempurna, maka seorang guru dapat mengajukan pertanyaan pelacak. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa yang berkaitan dengan jawaban yang dikemukakan tersebut. Ada 8 teknik pertanyaan pelacak yang dapat digunakan oleh seorang guru. Yang pertama yaitu klarifikasi. Jika ada salah satu siswa menjawab pertanyaan guru dengan kalimat yang kurang tepat, maka guru memberikan pertanyaan pelacak yang meminta siswa untuk menjelaskan atau mengungkapkannya dengan kata-kata atau redaksi lain, sehingga jawaban siswa menjadi lebih baik, atau menyuruh siswa untuk mengulang jawabannya secara lugas. Contoh pertanyaannya yaitu, dapatkah kamu menjelaskan sekali lagi apa yang kamu maksud? Nah, untuk yang kedua yaitu meminta siswa memberikan alasan. Guru dapat meminta siswa untuk memberikan bukti yang penunjang kebenaran suatu pandangan yang diberikan dalam menjawab pertanyaan. Contoh pertanyaannya yaitu, mengapa kamu mengatakan demikian? Nah, untuk yang ketiga yaitu meminta kesepakatan pandangan. Guru memberikan kesempatan kepada siswa-siswa lainnya untuk menyatakan persetujuan atau penolakan serta memberikan alasan terhadap suatu pandangan yang diungkapkan oleh temannya, dengan maksud agar yang diperoleh pandangan yang benar dan dapat diterima oleh semua pihak. Misal yaitu, siapa yang setuju dengan jawaban ini? Mengapa? Untuk yang keempat yaitu meminta ketepatan jawaban. Jika jawaban siswa belum tepat, guru dapat meminta siswa untuk meninjau kembali jawaban itu agar diperoleh jawaban yang tepat dan benar. Guru dapat menggunakan metode pemberian pertanyaan dengan sistem bergilir.
Untuk yang kelima yaitu meminta jawaban yang lebih relevan. Mengajukan pertanyaan yang memungkinkan siswa menilai kembali jawaban atau mengemukakan kembali jawabannya menjadi lebih relevan. Yang keenam yaitu meminta contoh. Jika ada jawaban dari siswa yang kurang jelas, maka guru dapat meminta siswa untuk memberikan ilustrasi atau contoh yang konkret. Contohnya yaitu, dapatkah kamu memberi satu atau beberapa contoh dari jawabanmu tersebut? Nah, untuk yang ke-7 yaitu meminta jawaban yang lebih kompleks. Guru dapat memberikan penjelasan agar jawaban siswa tersebut menjadi lebih kompleks dan mampu mengemukakan ide-ide penting lainnya. Nah, yang terakhir yaitu peningkatan terjadinya interaksi. Agar siswa lebih terlibat secara pribadi dan lebih bertanggung jawab atas kemajuan hasil belajar, guru hendaknya mengurangi atau menghilangkan pertanyaan sebagai penanya sentral. Untuk itu, ada dua cara yang dapat ditempuh. Yang pertama, guru mencegah pertanyaan dijawab langsung oleh seorang siswa, tetapi siswa diberi kesempatan tingkat untuk mendiskusikannya jawaban bersama teman terdekatnya. Yang kedua yaitu jika siswa mengajukan pertanyaan, guru tidak segera menjawab pertanyaan dari siswa tersebut, tetapi melontarkan kembali pertanyaan tersebut untuk didiskusikan dan dijawab oleh teman yang lainnya.